Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum mulai coba lihat kanan, kiri, depan, belakangnya. Apakah ada yang belum berangkat temannya? Sudah lengkap. Oke, hari ini kita belajar apa sih? Mata pelajarannya apa? Kimia. Jadi silahkan buku-buku dan alat-alat lain yang tidak mendukung pembelajaran kimia mohon disimpan terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, sudah siap. Oke, di sini ada Ibu ada gambar ya anak-anak. Gambar apa? Skincare. Semuanya pakai skincare ya? Yang cewek-cewek Mas Angga juga pakai ya? Pakai, nggak apa-apa gitu ya. Yang membedakan dari kedua skincare ini apa? Bahan dasar dari apa? Water, air dan minyak gitu ya. Dan ini ada beberapa manfaatnya mungkin. Nah, yang membedakan adalah tadi ya basicnya itu air dan minyak. Oke. Bisa? Oke. Ibu ada video, coba dilihat. Ada suaranya nggak ya? Nggak ada. Oke. Ditambahkan air, minyak diaduk. Tidak bisa tercampur ya. Nanti ditambahkan sabun. Nah, baru dia bisa tercampur. Nah, tadi kan dijelaskan tuh, iya, ini tuh sama halnya kita saat mencuci muka gitu ya. Kalau kita mencuci muka pakai air aja nggak bakal terangkat ya kotorannya. Sama gitu ya. Dia bisa berangkat kalau kita menggunakan sabun. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa air dan minyak itu tidak bisa bersatu, tidak bisa bercampur. Itu karena ada apa, teman-teman? Perbedaan massa jenis. Oke, boleh, baik. Ada Mbak Alia tahu mungkin? Oh iya, boleh, baik. Jadi benar ya yang katakan. Nah, mungkin sebelumnya itu berarti air sama minyak itu mempunyai ikatan yang sama-sama kuat sehingga dia tidak bisa bercampur gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang ikatan. Kemarin kita sudah belajar tentang ikatan ya. Kemarin kita belajar tentang ikatan apa? Ion. Sekarang kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita akan perlu tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ikatan kovalen. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara ikatan kovalen polar dan non-polar. Lalu yang ketiga, ada peserta didik mampu menentukan jenis ikatan kovalen pada beberapa contoh senyawa. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, ikatan sebelumnya kemarin kita sudah bahas ya tentang ikatan kimia. Apa sih itu ikatan kimia kemarin? Ikatan kimia adalah gaya tarik menarik antar atom yang membuat atom-atom bergabung membentuk molekul atau senyawa agar lebih stabil. Ikatan kimia terdiri dari 3. Ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kemarin kita sudah belajar tentang ikatan ion ya. Sekarang kita akan fokus belajar tentang ikatan kovalen. Oke. Lalu apa sih itu ikatan kovalen? Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena 2 atom saling berbagi 1 atau lebih pasangan elektron valensi, atau dalam lebih mudahnya itu adalah pemakaian bersama elektron untuk mencapai tadi apa? Kestabilan seperti gas mulia. Nah, ini ada berikatan dengan aturan duplet dan oktet. Duplet itu berapa? 2. Kalau oktet 8. Nah, ikatan ini biasanya terjadi antara atom non-logam dan atom non-logam. Mana? Ini ya, non-logam dengan non-logam gitu ya. Karena keduanya sama-sama ingin menarik elektron gitu ya. Paham ya ikatan kovalen apa? Paham. Lanjut. Nah, ikatan kovalen ini dibagi lagi teman-teman menjadi 2, ikatan kovalen polar dan non-polar. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama ada ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah
ikatan yang terbentuk antara dua atom yang berbeda jenis. Ingat ya teman-teman, yang berbeda jenis dan memiliki perbedaan keelektronegatifan atau kemampuan menarik elektron yang cukup besar. Nah, akibatnya apa? Pasangan elektron yang dibagikan tidak tertarik secara merata. Nah, pada ikatan kovalen polar ini akan terjadi yang namanya parsial atau kutub positif dan kutub negatif gitu ya. Lalu contohnya apa? Oke, sebelumnya. Nah, belum. Nah, syarat atau ciri-ciri ikatan kovalen polar itu yang pertama, terdapat pasangan elektron bebas. Lalu ikatan tidak sama kuat karena tadi tidak merata ya. Nah, lalu bentuknya asimetris. Asimetris itu berarti apa? Tidak simetris, tidak sama. Yang terakhir momen dipolnya sama dengan 0. Nah, contohnya itu ada contohnya itu ada NH3. Oke. NH3, atom pusatnya mana teman-teman? N. N mempunyai berapa elektron valensi? 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Lalu berikatan dengan 3H. Berapa elektron valensinya? 1. Berarti H1 gitu ya. Gini. Nah, dia punya elektron bebas? Punya. Ikatan tidak sama kuat? Iya ya, karena tidak merata. Lalu simetris tidak? Tidak, dan momen dipolnya sama dengan 0 gitu ya. Oke, paham ya dari sampai sini? Oke, kita lanjut. Susah ya? Enggak. Oke, yang selanjutnya ada ikatan kovalen nonpolar. Nah, ikatan kovalen nonpolar ini adalah ikatan yang terbentuk antara dua atom yang memiliki keelektronegatifan sama atau hampir sama. Oke, artinya sehingga pembagian pasangan elektron berlangsung secara merata. Jadi kalau tadi polar itu tidak merata, kalau nonpolar merata gitu ya. Artinya kedua atom menarik elektron dengan kekuatan yang sama. Jadi tidak ada muatan positif atau negatif. Jadi tidak terbentuk parsial positif dan juga negatif. Oke, selanjutnya syarat atau ciri-cirinya yang pertama, kedua atom harus sejenis atau memiliki keelektronegatifan hampir sama, ya. Yang kedua, tidak terjadi perbedaan besar dalam gaya tarik antar elektron atom. Yang ketiga, terjadi pembagian elektron yang merata, dan 4 momen dipol sama dengan 0. Nah, contohnya ada H2, berarti H berikatan dengan H ya. H itu 1 dan H juga 1 berikatan. Contoh lagi Cl. Cl elektron valensinya berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama ya. Salah. Yalah. Ini 1 gitu berikatan gitu ya. Oke, kalau ini sebenarnya sama ya. Oke, paham sampai sini? Ada yang menanyakan dulu? Ada yang menanyakan dulu nggak? Tidak. Oke, selanjutnya untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu ada kuis gitu ya. Silahkan HP-nya dipersiapkan. Mari kita buktikan apakah kalian sudah paham atau belum. Nah, silahkan di-scan dulu untuk masuk ke dalam kuisnya. Bisa? Sudah? Oke, sudah.
Nah ini kalau nggak bisa. Sudah semua ya? Baru 2, yuk yang lainnya. Oke. Yuk. Oke, sudah semua ya? Mulai ya. Yuk, silahkan dikerjakan. Oh, ada Mbak Naya. Oke. Oke. Yuk, yang belum. Sudah hampir paham ya, mungkin yang belum, yang masih merah-merah ini mungkin ini ya waktunya ya, karena ya nggak apa-apa. Oke, sudah. Oke. Oke, sudah ya. Sudah. Oke, baik. Oke, tadi sudah bagus ya, sudah mengerjakan, sudah pada bisa. Tadi mungkin yang merah-merah tadi mungkin karena waktunya gitu ya, mungkin terlalu belum fokus aja gitu. Tapi tadi Ibu rasa sudah paham semua ya. Mungkin ada yang tanyakan dulu? Belum. Oke. Oke, kesimpulan pada pelajaran kita hari ini itu apa? Ada yang bisa menjelaskan dulu? Selain yang di sini mungkin. Ayo Mbak Fikri sepertinya mau jawab. Iya. 6 logam, iya bagus. Ada lagi yang bisa mungkin Mbak Hana? Oh iya, pemakaian elektron bersama, bagus. Iya, terima kasih yang sudah menjawab ya. Nah lalu kesimpulan pada pagi hari ini yaitu benar ya tadi ikatan kovalen terjadi ketika dua atom saling berbagi elektron agar sama-sama stabil seperti yang dikatakan Mbak Hana. Lalu biasanya terjadi antara atom non logam dengan non logam. Jika elektron dibagi tidak merata, tadi apa? Ikatan apa yang tidak merata? Polar. Kalau yang merata? Non polar gitu ya. Kalau yang membentuk kutub positif tadi yang apa? Polar atau non polar? Polar dan sebaliknya ya. Oke, Ibu rasa cukup. Mungkin untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian mempelajari tentang ikatan logam. Nanti kita akan bahas bersama-sama minggu depan. Seperti itu. Mungkin ada ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Cukup. Oke, sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk kita bersama yuk. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kalian dapat dan bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Mari sebelumnya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.